What the dog doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan materi Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung aja kita masuk ke penjelasan materinya. Teorema Pythagoras bukan sekedar rumus matematika yang berdebu di buku sekolah. Ia adalah alat praktis yang kita gunakan hampir setiap hari, terkadang tanpa kita sadari. Secara matematis, teorema ini menyatakan bahwa pada setiap segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring ditandai dengan simbol C, sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya ditandai dengan simbol A dan B. Contoh penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada arsitektur dan konstruksi. Ini adalah bidang yang paling sering menggunakan Pythagoras, karena tukang bangunan menggunakan prinsip ini untuk memastikan sudut ruangan benar-benar siku-siku bernilai 90 derajat. Contoh, untuk membuat sudut fondasi rumah yang sempurna, biasanya tukang menggunakan teknik 3-4-5. Mereka mengukur satu sisi sepanjang 3 meter, sisi lain 4 meter, dan jika jarak diagonalnya tepat 5 meter, maka sudut tersebut pasti siku-siku. Yang kedua, navigasi dan pemetaan. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana GPS menghitung jarak terpendek? Contoh, jika sebuah kapal berlayar 30 km ke arah utara, lalu 40 km ke arah timur, kapten kapal dapat menghitung jarak langsung kembali ke titik awal menggunakan Pythagoras. Jarak tersebut adalah sisi miring dari segitiga yang terbentuk. Yang ketiga, menentukan ukuran layar gadget. Ukuran TV, monitor, atau ponsel yang sering kita dengar, misalnya layar 6 inch, itu sebenarnya adalah panjang diagonalnya. Contoh, jika produsen tahu lebar dan tinggi layar, mereka menggunakan rumus C A² 2 ditambah B² 2 untuk menentukan ukuran diagonal yang akan dicantumkan di kotak pemesan. Dan yang terakhir, keamanan dan keselamatan penggunaan tangga. Petugas pemadam kebakaran atau teknisi listrik menggunakan Pythagoras untuk menentukan seberapa jauh kaki tangga harus diletakkan dari dinding agar bagian atas tangga mencapai ketinggian yang tepat dengan aman. Logikanya, jika tangga terlalu miring, ia bisa merosot. Jika terlalu tegak, ia bisa terjungkal. Itu dia materi mengenai teorema Pythagoras yang baru saja dijelaskan. Sekarang, kita langsung masuk ke contoh soal cerita agar kalian bisa lebih mudah memahami cara pengerjaannya. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang, lalu ditarik sebuah tali ke sebuah balok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bawah adalah... Dari soal tadi diketahui bahwa panjang tiang 12 meter. Lalu dari ujung ditarik oleh sebuah tali ke sebuah balok pada tanah yang panjangnya 15 meter. Yang ditanyakan jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, jadi kita harus mencari pangkal tiang di bagian bawah itu berapa meter. Dari ilustrasi gambar yang kita lihat, tinggi tiang yang ditarik oleh sebuah tali pada balok membentuk segitiga siku-siku, sehingga diketahui jika sisi yang ada pada segitiga B sama dengan 12 meter dan sisi garis miring C sama dengan 15 meter. Jadi yang harus kita temukan nilainya yaitu sisi A. Setelah sudah ditentukan nilainya, masukkan rumusnya, yaitu nilai A sama dengan akar kuadrat dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga kita tinggal ganti atau substitusikan saja nilai C dan nilai B. Setelah disubstitusikan, lalu kita cari hasil dari 15 kuadrat dan 12 kuadrat. Setelah ketemu nilainya, lalu kurangkan.
Jadi nilai A adalah akar kuadrat 81. Setelah itu, bilangan yang jika dikuadratkan hasil 81 adalah 9. Dengan demikian, jarak patok bawah tiang adalah 9 meter. Itu dia cara mengerjakan contoh soal mengenai teorema Pythagoras. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.